Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian ke-12. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Dan 10 soalnya mari kita bahas tentang IPA Biologi. Dan tentunya mari berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, perhatikan gambar. Nah, teman-teman silakan perhatikan ini ada kerangka bagian tangan kita. Nah, pertanyaan untuk gambarnya adalah tulang pengupil dan hasta berturut-turut ditunjukkan oleh nomor yang A ada 1 dan 2, yang B 2 dan 3, yang C 3 dan 4, yang D-nya 4 dan 6. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C yaitu 3 dan 4. Nah, sekarang kita periksa untuk pembahasan ringkasnya. Nah, jadi pembahasan ringkasnya ini anggota gerak atas kita yaitu kerangka bagian tangan kita. Di mana untuk soal nomor satunya ada tulang lengan atas dan sedangkan yang nomor 2 ini namanya tulang belikat. Kemudian yang ke nomor ketiga ini tulang pengupil, yang keempat adalah tulang hasta. Berikutnya yang nomor 5 adalah tulang pergelangan tangan, yang nomor 6 adalah tulang jari tangan kita. Nah, ini untuk soal nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, perhatikan gambar lagi. Yang nomor 1 ada kambing, yang kedua adalah cumi, yang ketiga adalah ular, yang keempat adalah sapi, yang kelima ini gurita, yang keenam adalah ikan. Nah, untuk pertanyaannya adalah yang tergolong hewan vertebrata adalah yang A 1, 2, 3, dan 5, yang B 1, 2, 4, dan 6, yang C 2, 3, 4, dan 5, sedangkan yang D adalah 1, 3, 4, dan 6. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini saya rasa mudah ya. Jadi teman-teman bisa menjawabnya, yaitu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 1, 3, 4, dan 6. Nah, sekarang kita lihat pembahasan ringkasnya. Jadi berdasarkan latar belakang, kok latar belakang? Berdasarkan tulang belakang itu hewan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan ada yang namanya hewan invertebrata. Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan invertebrata atau avertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dan di sini teman-teman bisa melihat gambarnya, ada beberapa contoh hewan yang vertebrata dan ada yang invertebrata. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini saya rasa sudah jelas dan insya Allah nih teman-teman udah paham tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, ini perhatikan nama-nama hewan berikut. Yang pertama ada nyamuk, yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada belalang, yang keempat ada katak. Nah, pertanyaannya adalah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna di atas adalah yang A 1, 2, dan 3, yang B 1, 2, dan 4, yang C 2, 3, dan 4, yang D 1, 3, dan 4. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya tepat adalah yang B yaitu 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita lihat penjelasan ringkasnya. Nah, metamorfosis sempurna adalah proses pada hewan yang mengalami perubahan berbeda di setiap fase tubuhnya. Fase metamorfosis sempurna terdiri dari 4 fase yaitu telur, kemudian ada larva, ada pupa atau kepompong, dan dewasa. Nah, keempat fase ini memiliki bentuk berbeda. Proses ini dimulai ketika hewan bertelur. Nah, di sini contoh untuk metamorfosis sempurna pada hewan itu ada katak, berikutnya ada nyamuk, kemudian ada semut, ada lebah, lalat, dan kupu-kupu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, perhatikan bagan metagenesis pada tumbuhan lumut berikut. Nah, di sini ada spora, kemudian A-nya belum diketahui, kemudian ada tumbuhan lumut yang dibedakan menjadi dua, yaitu Antheridium dan Archegonium. Antheridiumnya kita lanjutkan, yang B-nya apa, kemudian Archegoniumnya yang C yang mana.
Nah, di sini pertanyaannya huruf A, B, dan C pada bagian tersebut adalah, jadi di sini yang A ada portalium, ada spermatozoa, ada yang opum, yang B adalah portalium, kemudian ada opum, ada spermatozoa, berikutnya ada protonema, ada opum, ada spermatozoa, yang D protonema, ada spermatozoa dan opum. Nah, untuk bagian ini kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu adanya protonema yang bagian A, kemudian spermatozoa yang B, kemudian yang opum adalah yang C. Nah, sekarang kita periksa pembahasan ringkasnya. Nah, jadi lumut dianggap sebagai peralihan antara tumbuhan talus ke tumbuhan berkromus karena memiliki ciri talus berupa rizoid dan kormus yang telah menampakkan adanya bagian batang dan daun. Dalam metagenesis, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporopit atau diploid. Berikutnya di sini ada metagenesis lumut secara ringkas, yaitu mulai dari spora, berikutnya ada portenema, berikutnya ada tumbuhan lumut, ada atredium dan arcogenium. Nah, atredium yaitu berupa spermatozoa, berikutnya yang kalau arcogenium yaitu opum. Nah, ini atredium dan arcogenium bertemu dan hasilnya menghasilkan zigot, berikutnya berkembang menjadi sporogodium dan akhirnya menjadi spora kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, perhatikan gambar penampang melintang batang. Bagian X berfungsi untuk yang A mengangkut sari makanan dari dalam tanah, sedangkan yang B melindungi jaringan di bawahnya, yang C mengangkut hasil fotosintesis, yang D memperbesar batang tanaman. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini jadi teman-teman harus mengetahui bagian dari gambar melintang batang. Jadi bagian-bagiannya harus dipahami. Sekarang kita lihat nih, ada gambar penampang melintang dari batang. Ada yang dikotil, ada yang monokotil, di mana di sini ada yang namanya jaringan dasar, kemudian ada yang silem, phloem, dan epidermis, dan ada yang bagian korteks. Nah, yang sedangkan yang bagian X-nya ini pada soal yang ini menunjukkan pada phloem. Jadi yang X ini adalah phloem. Di mana tentunya phloem ini berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini kembali kita menyuguhkan gambar. Jadi perhatikan gambar. Yang satu ada ayam, yang kedua ada lalat, yang ketiga ada kodok, yang keempat ular, yang kelima ikan, yang keenam adalah siput. Nah, nomor 1 dan 5 dimasukkan dalam kelompok hewan A, sedangkan nomor 2, 4, dan 6 dimasukkan dalam kelompok hewan B. Pengelompokan hewan ini didasarkan pada yang A ada tidaknya tulang belakang, yang B cara perkembangbiakan, yang C jenis makanannya, yang D adalah tempat hidupnya. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini saya rasa teman-teman bisa langsung menjawabnya bahwa yang nomor 6 ini jawabannya adalah yang A, yaitu ada tidaknya tulang belakang. Jadi ini kita flashback ke soal yang bagian atas. Nah, di sini kita bahas untuk menambahkan saja dengan pembahasan yang tadi, yang nomor sebelumnya. Nah, jadi jika berdasarkan struktur tubuhnya, penggolongan ini dapat dibagikan menjadi dua kelompok hewan, yaitu ada vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang, sedangkan di sini ada hewan yang invertebrata atau bisa disebut juga avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Di sini untuk beberapa pengetahuan tentang hewan vertebrata, di sini ada di dalam tubuh hewan ini terdapat struktur tulang yang sempurna sehingga tubuh mereka terlihat kokoh. Berikutnya, sistem pernapasan vertebrata pun beragam. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang insang atau keduanya. Sedangkan sistem peredaran darah hewan vertebrata adalah sistem peredaran darah tertutup. Maksudnya darah yang mengalir ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah. Nah, sedangkan
Sedangkan untuk invertebrata di sini hewan invertebrata itu tidak memiliki tubuh yang kokoh sehingga umumnya hewan ini memiliki cangkang seperti siput dan kerang. Hal ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Nah, berikutnya di sini hewan invertebrata menggunakan kulit terakaya atau insang untuk bernafas. Di sini juga peredaran darahnya juga bersifat terbuka sehingga darah akan terdistribusi secara langsung tanpa melalui pembuluh darah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jadi untuk soal nomor 7 kembali kita menyuguhkan gambar. Jadi silakan teman-teman perhatikan gambar. Nah, di sini yang ditanyakan bagian yang ditunjukkan oleh tanda X berfungsi untuk pengecap rasa. Yang A ada asam, berikutnya ada pahit, kemudian yang C asin, yang berikutnya yang D-nya manis. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pahit. Nah, jadi untuk soal nomor 7 ini teman-teman perlu memperhatikan juga bagian-bagian dari lidah karena biasanya walaupun kita menganggapnya gampang, ketika soalnya muncul ini kadang kita bingung nih bagian mana yang pahit, asam, asin, dan manis. Jadi teman-teman perlu istilahnya memperhatikan benar-benar. Nah, di sini kita bahas sedikit. Jadi lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Berikutnya di sini untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Nah, jadi silakan ya teman-teman perhatikan bahwa yang X ini adalah pengecap rasa pahit. Berikutnya ini ada pengecap rasa asin. Berikutnya ada yang pengecap rasa asam dan ada yang di ujung lidah ini pengecap rasa manis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, dahulu jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Tetapi jerapah yang hidup saat ini jerapah yang ada semua berleher panjang. Keberadaan jerapah tersebut dipengaruhi oleh yang A adanya hewan pemangsa, yang B adanya seleksi alam, yang C adalah kekurangan makanan, yang D tidak dapat beradaptasi. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu adanya seleksi alam. Nah, oke, jadi kita jangan terpengaruh dengan jawaban yang D, yaitu tidak dapat beradaptasi, tapi perlu kita perhatikan ini namanya adanya yang namanya seleksi alam. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam dengan adanya adaptasi makhluk hidup. Nah, Darwin berpendapat nenek moyang jerapah ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Karena makanan jerapah berupa daun-daun di pohon yang tinggi, maka hanya jerapah berleher panjang yang dapat menjangkaunya. Jerapah berleher pendek tidak dapat menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi sehingga kekurangan makanan dan akhirnya mati. Nah, sementara jerapah yang berleher panjang melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang berleher panjang. Dan ini bisa dikatakan sebagai seleksi alam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Fenomena alam berikut kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada gerak semu matahari dari utara ke selatan. Yang kedua, perbedaan waktu di garis bujur bumi. Yang ketiga, terjadi siang dan malam. Sedangkan yang empat di sini adalah gerak semu benda langit dari timur ke barat. Yang kelima adalah pergantian musim. Nah, untuk pertanyaannya adalah fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi adalah yang A 1, 2, dan 3, yang B 2, 3, dan 4, yang C 1, 2, dan 5, yang D 2, 4, dan 5. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal 9 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2, 3, dan 4. Nah, mari kita cek pembahasan ringkasnya. Jadi untuk yang pertama ini gerak semu matahari dari utara ke selatan ini dikatakan sebagai revolusi bumi. Berikutnya yang nomor 2, perbedaan waktu dari garis bujur bumi ini dikatakan rotasi bumi. Yang berikutnya yang ketiga adalah terjadinya siang dan malam, yaitu rotasi bumi.
Kemudian yang keempat, gerak semu benda langit dari timur ke barat. Ini juga rotasi bumi. Yang kelima adalah pergantian musim. Ini revolusi bumi. Jadi makanya untuk rotasi bumi yang tepat tentu adalah 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 10 atau soal terakhir. Nah, seorang siswa melakukan percobaan terhadap tumbuhan seperti tampak pada gambar berikut. Nah, setelah 1 minggu, kemudian hal yang terjadi pada tumbuhan tersebut adalah A. Ujung tumbuhan akan membelok ke arah bawah. Yang B. Ujung tanaman akan tumbuh lurus mendatar. Yang C. Agar tanaman keluar dari bagian pot untuk mencari air. Yang D. Ujung tanaman tumbuh membelok ke arah vertikal. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya tepat adalah yang B, yaitu ujung tanaman akan tumbuh lurus mendatar. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Ujung tanaman akan tumbuh bergerak ke arah atas atau secara vertikal. Gerak tumbuhan ini disebut gerak geotropisme negatif, yaitu menjauhi pusat bumi. Nah, sekarang kita perhatikan nih, untuk geotropisme itu ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, jadi untuk yang positif ini lebih contohnya itu ke bagian akarnya, sedangkan untuk negatifnya ini lebih condong ke bagian pucuk dari tanaman tersebut. Nah, jadi di sini untuk uraian singkatnya lagi, gerak geotropisme adalah arah gerak tumbuhan, akar dan batang yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, gerak geotropisme ini disebut juga gravitropisme, yaitu geotropisme positif adalah gerak akar tumbuhan menuju ke pusat bumi, sedangkan untuk geotropisme negatifnya adalah gerak batang tumbuhan menjauhi pusat bumi. Oke, jadi untuk 10 soal ini udah selesai. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya ini. Kritik dan saran ditunggu. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.